Uji makanan ini dipakai untuk mengetahui kandungan kimiawi yang ada di dalam makanan. Ya, pertama bisa diuji pati. Pati ini adalah karbohidrat. Kalau kamu makan roti, nasi, itu kandungan patinya itu sangat tinggi di dalam. Kamu bisa coba dengan larutan iodin. Ini diteteskan iodin di makanan itu akan berubah warna menjadi biru yang kehitaman. Ya. Nah, selanjutnya adalah tes Benedict. Ini untuk menguji gula sederhana. Sebenarnya juga ini adalah karbohidrat. Ini Benedict akan berubah warna dari biru menjadi merah bata. Di dalam tes Benedict ini perlu dipanaskan makanan yang mengandung gula itu tadi. Jadi diambil makanan, dimasukkan ke dalam tabung uji, lalu diteteskan larutan Benedict, dipanaskan, ya. Dalam beberapa menit, kurang lebih 5 menit, ini akan berubah menjadi merah bata. Itu artinya makanan tersebut mengandung gula sederhana seperti glukosa, seperti itu. Oke, lalu ada juga tes Biuret. Ini dipakai untuk menguji apakah makanan tersebut mengandung protein atau tidak. Biuret ini akan mengubah larutan menjadi warna ungu, ya, itu artinya di dalam mengandung protein. Oke, nah Biuret ini tersendiri tersusun dari 2 jenis senyawa sebenarnya, yaitu natrium hidroksida dan tembaga sulfat. Ini kalau tidak ada Biuret secara langsung di lab, boleh digunakan 2 jenis senyawa ini secara terpisah. Yang pertama, disediakan makanan yang akan diuji, lalu diteteskan natrium hidroksida ya yang 40%, lalu diaduk. Kemudian setelah itu ditambahkan tembaga sulfat 1%, lalu diaduk. Jika benar makanan itu mengandung protein, dia akan berubah menjadi ungu. Dan juga ini tergantung kepada kadar proteinnya. Jika makanan tersebut mengandung protein yang sangat banyak, dia akan menjadi ungu pekat. Tapi kalau hanya sedikit, dia hanya menjadi sedikit berwarna ungu. Sekarang tes kandungan lemak ini menggunakan alkohol. Ini sederhana saja caranya. Jadi digerus dulu makanan ya bersama etanol. Nah, setelah itu disaring, lalu ditambah air dan diaduk kencang seperti itu. Jika memang dia mengandung lemak, akan berubah menjadi keputihan, ya, putih awan seperti itu. Ya, itu artinya makanan tersebut mengandung lemak. Nah, sekarang mari kita lakukan tes ya atau eksperimen terhadap sampel makanan. Di sini ada daging, dilakukan 4 tes ini tadi. Dengan iodin hasilnya coklat bata, dengan Benedict tes ya hasilnya biru, dengan Biuret hasilnya ungu, dan dengan etanol hasilnya adalah keputihan. Nah, apa artinya? Ini ada makanan lain, kentang, dites dengan iodin, ini menjadi biru kehitaman. Dites dengan Benedict menjadi biru, Biuret menjadi biru, dan etanol tes ya ini tidak berubah. Ini artinya bahwa makanan tersebut mengandung pati karena hanya tes iodin yang memberikan hasil positif. Selanjutnya ini sampel makanan, ada minuman yang manis ya. Dengan tes iodin ini warnanya coklat bata. Lalu dengan tes Benedict menjadi merah bata, dengan tes Biuret menjadi biru. Lalu dengan tes etanol tidak berubah. Ini artinya bahwa makanan tersebut hanya mengandung glukosa. Lalu ini ada makanan yang lainnya ya. Ini dengan tes iodin menjadi coklat bata, dengan Benedict menjadi merah bata, dengan Biuret biru, dengan etanol tidak berubah.
Ini artinya bahwa makanan tersebut hanya mengandung glukosa.